Mini Lokakarya Lintas Sektor Puskesmas Ubruk Distrik Web adalah suatu penerapan dari manajemen penggerakan dan pelaksanaan di Puskesmas Ubruk. Tujuannya adalah penggalangan kerja sama tim, baik lintas program maupun lintas sektor guna terlaksananya kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan. Mini Lokakarya Puskesmas Ubruk kali ini terlaksana di ruang pertemuan Puskesmas Ubruk, Senin 18 Agustus 2025. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua di tahun ini, mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang telah berjalan selama satu semester. Untuk melihat mana program Puskesmas yang telah mencapai target dan mana yang belum mencapai target. Selain memantau hasil kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan selama satu semester, yang tak kalah penting adalah identifikasi berbagai penyebab permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan rutin Puskesmas. Hadiri undangan pertemuan tersebut, berikut sambutan, Kepala Distrik Web Dian N. Walid. Mini Lokakarya Lintas Sektoral, ya, tadi dalam sambutan Kepala Puskesmas ada yang berkaitan dengan program. Ada program yang memang menjadi target dalam pencapaian dalam pelayanan dan jangkauan dari kinerja Puskesmas Ubruk. Tentu bicara program itu berarti ada manajemen, ada SDM, juga ada keuangan. Ketika tiga variabel ini bisa terpenuhi, maka terkait dengan penerima manfaat tentu masyarakat sebagai penerima manfaat. Ya, tadi di dalam sambutan ada kendala dan masalah atas progres program yang belum tercapai. Ya, di tahun ini ya, di semester pertama di tahun 2025 ini ada kendala dalam masalah dalam progres program yang belum tercapai. Yang berikut masih juga ada program 2024 yang targetnya belum tercapai. Nah, ini berarti ada kendala sehingga teman-teman medis atau Puskesmas melakukan mini lokakarya. Mini ini berarti kecil tapi pahit, ya, peris, ya, kecil tapi peris. Artinya kegiatan hari ini skop atau kegiatannya sederhana, tapi tidak mengurangi asas daripada kegiatan hari ini. Rohnya dia harus bergaung dari dulu sampai dengan Patangga. Nah, ini hampir di semua instansi unit-unit pelayanan daripada OPD yang ada di lapangan ini, memang kita masing-masing memiliki target, baik di kesehatan, pendidikan, ya, kemudian di pembinaan Kamtipmas, pertahanan dan keamanan, pasti memiliki target masing-masing. Oleh sebab itu, ketika ada target program yang menyasar pada daerah yang kita jalankan, maka tentu akan dibarengi dengan pembiayaan dan juga SDM. Ya, saya pikir nanti kita mengikuti tadi program-program yang tidak bisa terrealisasi atau progresnya tidak tercapai di tahun 2025 di semester pertama ini, kemudian masih juga di tahun 2024 ini masih ada yang belum tercapai. Kendalanya seperti apa? Nah, coba kita ikuti bersama sehingga menjadi kita bisa mencarikan isi dan solusi untuk bagaimana bersama-sama bisa mencarikan variabel ataupun juga target-target pencapaian yang bisa keluar dari ketidak tercapaian program ini. Ya, memang masyarakat selalu menjadi sasaran dalam mencapai target, tapi juga manajemen dan juga sumber daya manusia daripada setiap unit pelayanan yang ada di daerah ini atau di lapangan ini harus ditunjang juga. Apalagi berhubungan dengan Puskesmas, kemudian pendidikan, memang dibutuhkan daya dukung
Daya dukung itu dimulai dari personil, manajemen, ya, kemudian lingkungan sekitar, juga fasilitas sarana prasarana yang tersedia. Ya, ini rumah sakit itu bengkel manusia. Orang datang dalam keadaan tidak sehat dengan harapan mendapatkan pelayanan. Yang pertama sekali adalah yang diharapkan pelayanan. Ya, ketika pasien itu ada di depan pintu sana, bagaimana para medis itu bisa memberikan harapan hidup, mungkin dengan senyuman, satu senyuman, ya, memberikan harapan hidup. Ya, kadang-kadang kita di pasien datang ke rumah sakit itu yang kita butuhkan bagaimana keramah-tamahan, bagaimana cara pelayanan awal sebelum nantinya didiagnosa, kemudian pelayanan selanjutnya. Target awal ini yang kadang-kadang kita pasien ini membutuhkan bagaimana teman-teman di rumah sakit itu bisa melihat pasien sebagai atau masyarakat sebagai target pelayanan kita. Nah, ini sehingga apa yang diharapkan dari Mini Lokakarya lintas sektoral ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, kami di sini untuk pimpinan distrik sudah hadir. Apa yang diharapkan dari kami akan kita tidak lanjuti dari Lokakarya hari ini. Semoga kegiatan ini bisa melahirkan inovasi baru terkait dengan ketidaktercapaian beberapa program yang tidak tercapai progresnya di tahun ini pada semester pertama, dan juga bagaimana solusi untuk mencapai target beberapa program yang tidak bisa terjangkau di tahun 2024. Mungkin ini harapan saya kepada Puskesmas dan dalam manajemen pelayanan terkait dengan kegiatan Mini Lokakarya lintas sektoral hari ini. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi serta penyusunan rencana kerja atau renja untuk periode selanjutnya. Memantau dan mengevaluasi kegiatan, mengidentifikasi masalah dan hambatan, serta merumuskan solusi dan rencana kerja untuk periode selanjutnya demi mencapai tujuan yang ditetapkan secara maksimal adalah wajib dan harus dilaksanakan. Selain itu, membangun dan mempererat kerja sama antar tim di dalam institusi terkait program, dengan pihak eksternal lintas sektor sangatlah penting. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan telah menjadi program rutin Puskesmas Ubruk. Karena menghimpun dan menyusun solusi penyelesaian atas permasalahan yang ditemukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sangat penting. Terkait dengan pertemuan tersebut, Kepala Puskesmas Ubruk, Marcelinus Walid mengatakan, kami memang punya program, setiap tahun kami punya kegiatan Lingset setahun, selama 1 tahun berjalan tetap Lingset. Itu 3 kali kita lakukan dalam 1 tahun, minimal triwulan tetap 12 bulan sesuai dengan 1 tahun. Untuk kita hari ini, kita persiapan untuk Lingset yang kedua. Nah, dalam hal ini, Lingset kedua ini kita evaluasi kembali 1 semester program kegiatan yang sudah berjalan. Kita evaluasi dari sasaran dan target tahunan, yang mana yang sudah mencapai target 60 atau 50% dari 1 semester, terus mana yang belum mencapai target. Nah, ini kita akan evaluasi bersama staf penanggung jawab di Puskesmas, serta pertemuan riset ini termasuk semua stakeholder yang ada di distrik, terutama terkait dengan program-program nasional yang langsung tercover dari kementerian sampai dinas, provinsi, kabupaten dan turun kami pelaksana di Puskesmas itu terkait macam PKD, yang mana seperti kemarin kita dalam kegiatan hajatan 17 Agustus dalam kesempatan itu pun kita memberikan kesehatan gratis. Nah, itu termasuk program prioritas, itu langsung dari Presiden ya. Terus program nasional terkait dengan STBM, sanitasi basis bermasyarakat, ini terkait macam jamban-jamban sehat. Ini sebenarnya kita harus mitra juga dengan masyarakat.
ini bagaimana kita memberikan kemandirian kepada warga setiap kampung. Apakah mereka sadar untuk bisa membuat setiap rumah itu terlihat, untuk rumah itu harus punya jamban sehat, punya kamar mandi. Untuk itu supaya masyarakat tidak buang air sembarang tempat. Sebab dan akibat dari buang air sembarang tempat itu indikasi efeknya besar. Dalam hal ini terutama itu program-program yang dari pusat STDM, PKG itu sudah harus kita lakukan. Terus program-program yang berjalan di puskesmas seperti imunisasi posyandu. Ini awal ini program-program yang kita akan evaluasi. Kita antara saya dengan staf saya untuk mencapai target 1 tahun dengan jumlah sasaran yang diturunkan dari pusat langsung. Nah, dalam hal ini yang kita bisa lakukan linset untuk pertemuan evaluasi program serta dalam mini lab. Ini yang bisa saya dapat sampaikan. Dalam hal ini linset kenapa kita biasa undang setiap kepala kampung, kader malaria sampai dengan distrik muspika yang ada, karena dalam hal ini kita bicara masalah kesehatan bukanlah hanya orang kesehatan saja yang berbicara, tapi soal kesehatan ini penting untuk semua. Jadi semua lembaga stakeholder yang ada, semua kita harus bicara kesehatan untuk memberikan dukungan kepada kami sebagai penyangga sentuh langsung dengan kasus atau kesehatan yang sudah kita laksanakan. Pertemuan mini lokakarya ini dihadiri oleh unsur pimpinan distrik dan kepala kampung.